Keluar dari apartemen, set, parkir di apartemen, disambut sama semua cewek-cewek. Helmnya masih dipakai lagi, ingat nggak? Helm masih dipakai kan? Tiba-tiba itu apa? Jarum black ya? Itu ada kata-kata nggak? Nggak ada. Atau naik kuda? Tepuk, 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 tepuk. Siha. Marlboro Country. Ayo, dia ngapain tuh? Tapi apa message yang lo dapet? Keren, cool, jantan, kekinian, ah, mapan, Sigma boy, ampar-ampar pisang, mewingku belum kripto. Lah, tahu lagunya nggak? Anak saya apa soalnya? Ada gitu kan? Ada kan? Ampar-ampar pisang, mewingku belum kripto. Apa lagi? Mana anak alay sini. Jadi brand message itu gitu ya. Jadi nggak hanya kata-kata, tapi apa yang pengen lo tampilkan. Ya saya bilang kalau saya coach sudah saya coach lucu. Itu kan ucapan saya. Tapi apa ya ucapan saya itu nyambung nggak? Ya kalau pengen sebut kalau lucu ya saya ngejokes, bikin pantun, bener nggak? Terus bikin cerita namanya punchliner, ya kan? Ada premisnya, ada punchline-nya. Ya kayak stand komedi lah, bener ya? Bahkan kalau saya nggak bilang, halo saya Coach Susda, terus saya ngelucu, orang nangkapnya apa? Coach Susda lucu gitu kan? Nah kadang-kadang tuh message itu nggak perlu langsung to the point ke tujuannya, kadang-kadang. Kayak seperti iklan rokok sama vape tuh. Anak muda main skateboard, tiba-tiba vape. Apaan kita juga nggak tahu maksudnya. Ya, jadi message itu adalah apa? Konten, konteks, verbal, non-verbal, dan juga saluran yang digunakan. Nah, kalau kamu udah bikin iklan, misalnya pengen nunjukin cowok keren, tapi billboardnya di misalnya Ciputat gitu. Jadi pengen nunjukin, paham nggak? Nah, atau di misalnya di mana lah gitu. Ya kalau pengen nunjukin cowok keren pakai Lamborghini ya tampilnya di BSD atau mungkin di SCBD atau di Kuningan. Iya, jadi tempatnya juga sama. Tempat jualnya juga sama. Itu message sebenarnya. Kalian pengen bilang Citra Cafe mahal atau cafe apa privilege, tempat nongkrong high class. Tapi di Cicahu, di Ciateraya sini misalnya. Kena nggak? Tapi kalau cafe estetik, cafe romantis atau kok cafe hidden gem, bisnis sini boleh, bisa. Tapi kalau cafe premium kelas atas, ya bukan di sini, geser dikit sana tuh, BSD. Jadi tempat pun mempengaruhi message kita. Ingat ya message itu apa? Konten, konteks, verbal, nonverbal, dan juga di mana kita menyampaikan pesan. Baik itu tempat jualnya atau tempat menyampaikan pesannya, billboardnya. Nah, pengingat tadi udah ada beberapa cuma 3 orang pak yang ya pokoknya yang pengingat cuma 3 orang sama brand activation juga cuma 2 orang 3 orang gitu. Sisanya banyak kan brand value. Iya, sesuatu yang bisa mengingatkan kita. Saya ke brandnya ya. Apaan? Tuh, kalian tahu? Lanjutin. Tulilut, lut, lut, tululilut, tulilut, tut, tut. Ingat kan? Ah, oh gimana? Ah, tulilut, tulilut, tuh. Tuh, ingat. Itu pengingat. Termasuk ya jargon kayak yang anak muda kan sekarang kan orang miskin itu orang goblok, yang kecil itu orang goblok siapa tuh? Timothy. Itu recall bukan? Iya, itu direkam lagi. Tapi itu recall. Kalau kita ngomongin goblok 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 tuh ya udah Timothy. Nah, kan dia yang bilang orang ngejim goblok, orang yang apa? Orang miskin goblok, orang yang alasan goblok. Ya itu Timothy dan berarti dia recallnya itu. Ingat ya, recall ya. Anak saya ngelihat logo M, logo M, M emas dari jauh, emam.
Emang adik saya tahu itu McDonald? Nggak tahu, tapi logo M buat dia itu makan, mam. Kalau misalnya lagi anak lagi anteng apa? Cucur, Cocomelon, nengok langsung. Berarti TV, apa sih namanya? Tontonan. Itu recall. Jadi bisa jingle, bisa tagline, bisa bentuk yang simple, nggak umum, bisa suara, bisa wangi, semua panca indera. Kalian masuk ke mall nih, masuk ke mall, wah wangi roti. Seperti apa? Bisa roti, oh bisa bretok. Cuman 2-3 brand itu yang mainin parfum kan, parfum pewangi. Itu kan parfum kan, buat recall. Termasuk kalau kita lewatin apa Sabana kan, kalau di gang tuh wangi banget. Micinnya kuat banget nih. Itu recall. Jadi penciuman, penglihatan, pendengaran, perasa. Ini teman-teman lagi belajar nih. Tiba-tiba ada suara 20 motor lewat. Apa tuh? Harley Davidson. Suara. Bisa nggak dipatenkan suara? Bisa. Masya Allah, tabarakallah. Kayak belum pusat nih. Ada yang tahu brand activation dari satu orang siapa aja? Satu orang yang brand activation angkat tangan tadi. Ini ya, yang ke SD ya. Nah, apa contoh brand activation? Milo ngapain? Ya, terus apa lagi? Susu Anlin, jalan 5.000 langkah bareng-bareng di Monas. Pocari Sweat, apa lagi? Emnya ngapain? Oh, Emina ke sekolah-sekolah. Tapi kalau cuma bazar doang nggak bisa ya. Kalau cuma jualan bazar enggak. Harus ada keterlibatan tuh, keterlibatan, kehadiran. Hah? Ngapain? SVC. Melibatkan warga sekitar nggak? Iya. Kalau cuma buka bazar beda ya. Kalau buka bazar namanya selling, tapi kalau ada aktivitas melibatkan warga, tingkatan emosi, engagement, ada impact juga. Ya kayak Pocari Sweat, 10K running ya kan? Kemudian Anlin, Milo, Emina. Tapi kalau Emina makanya bikin event atau cuma buka stand doang? Kalau bikin event nih, misalnya dia ada beauty contest, pemenangnya ada panggungnya, ada lomba ini, lomba azan. Misalnya semua kampus disponsorin sama Emina. Seorang dibagi bagian tester. Paham ya? Namanya brand active. Penting nggak brand activation? Penting karena buat engagement sama supaya diingat. Komunitas juga termasuk brand activation. Di komunitas sering bikin gathering, kopdar. Hah? Apa tuh CSL? Bisa salah satunya. CSR juga bisa. Pokoknya yang bikin engagement sama activation sama orang sekitar. Baik untuk segmen market atau bukan segmen market. Yang penting brandnya ya brand awareness-nya ada activation-nya, ada engagement-nya. Oke, satu lagi rebranding. Apa contohnya rebranding? Iya, apa contohnya? Bukan logo tuh bukan. Rebranding, ada yang tahu nggak? Pertamina pernah rebranding nggak Pertamina? Hah? Enggak, semua ganti seragam, ganti layout SPBU, ganti logo, ganti servis, AC hardware, ganti ASKO, IPB, ganti logo. Ya, universitas. Value-nya juga berubah. Oh ya udah. Tuh. Telkom juga tapi kalau UKM pikir pendek, ganti logo udah selesai. Kalau IPB enggak, ganti logo, ganti tagline, ganti nama, ganti value, tambah fakultas, benar enggak? Dan lebih fresh. Orang tahu IPB kan Pertanian Bogor. Kalau zaman saya IPB itu Institut Pembesaran Betis. Zaman sekarang iya, Institut Pembesaran Betis. Jauh-jauh, kampusnya jauh-jauh. Jalan kaki nih. Nah, atau Institut Perbankan Bogor, karena yang lulus IPB kebanyakan orang Bogor, apa sih namanya dari IPB. Jadi ganti logo, ganti value, memperbarui value, merubah bisnis model, nah itu rebranding. Tapi kalau cuma ganti logo doang, UMKM biasanya ganti logo,
Kos aku rebranding. Apa Bu? Ini packaging kemarin hijau sekarang merah. Itu ganti packaging Bu namanya. Ya, jadi rebranding itu banyak yang diperbaikin ya, baik value-nya, segmentasinya, produknya, bisnis modelnya, servicesnya. Pertamina sama Mandiri itu servisnya diperbaruin, logonya diperbaruin. Gojek karena merger ya, jadi Goto. Iya benar. Dulu apa namanya? Grab, hijaunya hijau tua, sekarang hijau muda. Kemudian value-nya ganti, merger sama Uber. Ayo, ini ada lagi nggak yang rebranding? Yang kalian tahu? Hah? Haus. Oh, Haus rebranding. Yang awalnya hitam-hitam sekarang jadi full color ya. Dia merubah yang tadinya mainstream menjadi full color, jadi fun. Fun, colorful. Menunya juga berubah. Ah, apalagi? Hah? Facebook. Ya, Facebook pernah ganti logo. Nah, Twitter. Tapi Twitter, kalau Twitter bisa ganti logo. Tapi bisnis modelnya sama nggak? Bisnis modelnya, segmentasinya, atau cara servisnya? Sama nggak? Twitter sama X? Nggak, servisnya, ketentuannya, beda apa? Hah? Tapi signifikan nggak perbedaannya antara Twitter sama X? Kalau nggak ya udah, dia hanya ganti logo. Karena kebetulan dibeli sama Elon. Kalau hanya boleh, makanya dia juga rebranding namanya ganti logo. Kayak contoh misalnya ICBC NISP, karena dibeli sama NISP, dibeli sama ICBC, dibeli namanya jadi dua. Ya kan? Kayak Goto, Goto kan dia merger gabung tapi bisnis model berubah kan, karena ditambah e-commerce kan. Itu boleh disebut rebranding. Tapi kalau sama-sama aja gara-gara dibeli sama owner baru, ya nggak mas. Nggak. Asko tuh kayaknya ganti logo deh, karena ganti owner dari S Hardware ke Asko. Tapi isinya sama. Saya jujur nggak ngeliat ada perubahan ya. Baik isi barangnya, cara servisnya, produknya, bisnis modelnya masih sama. Karena diganti kepemilikan. Makanya SC Hardware jadi Asko. Yang Viva Wafin gimana? Apa? Viva Wafin yang terus jadi Ucika Wafin terus habis itu bangun. Oh iya. Wah, saya nggak ngikutin tuh. Bisa jelasin nggak? Kebetulan saya nggak ngikutin, saya takut salah. Hah? Bedanya rebranding sama pivot apa? Pivot. Kalau pivot itu ganti bisnis. Contohnya usaha kayu jadi usaha handphone Nokia. Iya, usaha permainan anak nih, game kartu jadi game konsol Nintendo. Jadi kalau pivot mah ganti bisnisnya, kalau rebranding mah Biasanya rebranding hanya merubah value, merubah bisnis model, merubah cara servis, merubah jenis-jenis produk secara signifikan. Ini ya kata kunci secara signifikan. Kalau cuma nambah satu fitur, ya itu namanya inovasi. Hah? jadi dia kayak dia Tapi dia nggak rebranding kan selesai. Dia cuma mengurangi fitur. Tapi dia nggak rebranding. buah model gitu. Bukan apa ganti logo nggak sih? Saya lupa ganti logo atau ganti warna atau ganti tagline. Ganti nggak? Mau ganti penjualannya, soalnya kan e-commerce sekarang Ya. arah ke kebutuhan. Saya takut salah nyebut, tapi kalau bahasa UKM itu namanya downsizing. Kalau bahasa UMKM, kalau bahasa startup saya nggak tahu namanya apa ya. Apa sebelum tahu saya cari tahu ya. Tapi Bukalapak setahu saya nggak bilang rebranding, emang dia ya karena mungkin nggak sanggup lagi bersaing di e-commerce, dia sekarang hanya ngejual digital aja kan. Kalau di bisnis UMKM namanya downsizing, downsizing sebutannya. Nah persepsi itu ya, tadi saya bilang coach lucu, tapi saya nggak ngelempar jokes-jokes lucu. Apa persepsi kalian? Konslet nggak sama. Saya bilang inna Allaha masobirin, tapi marah-marah, matanya melotot, hidung melet-melet. Orang jadi sabar nggak? Orang jadi sabar nggak? Nah, jadi antara yang disampaikan message dengan persepsi beda. Kalau message itu gimana cara menyampaikannya, baik konten maupun konteks. Ingat ya, konten tuh ya yang sering kita debatkan, barang siapa yang di bawah mata kaki masuk neraka, itu konten. Konteksnya zaman jahiliyah mata kaki adalah orang-orang kaya, orang sombong. Abu Bakar nggak sombong, makanya nggak masuk neraka. Itu konteks. Konten itu apa yang tersurat, konteks itu apa yang tersirat. Nah, kita sering debat di masalah konten konteks di agama. Oke.
Sekarang kita perkuat yuk. Kalau di Islam kira-kira apa brand value-nya? Ayo kita latihan. Perlu berdiri lagi nih, berdiri lagi nih. Enggak, usah. Enggak. Ntar usul lagi. Apa kira-kira brand value di Islam? Damai. Toleransi. Tapi secara global orang lebih percaya damai di Buddha. Nah, Buddha kan katanya kan tauhid Semitik, ada Yahudi, Kristen, Koptik sama Islam tauhid. Makanya apa Islam? Agama gue nih apa nih? Hah? Enggak, kita benar damai. Tapi ya faktanya di lapangan tuh kalau ngomong secara dunia, orang taunya damai itu milik Buddha, Buddhis. Kalau kasih, kita juga kasih nggak? Tapi dimiliki oleh Kristen, kasih. Tampar kaki kiri, tendang kaki kanan. Kan gitu kan? Ya kan kasih kan? Ajarannya gitu kan. Nah, sekarang apa ya kita? Kalau kita ngomong brand nih, kalau bukan ini. Tapi saya bisa debatable, ayo. Saya ajak kalian jadi S2, debat saya. Jangan disopin terus debat saya, ayo. Ini S2 nih. Apa brand value Islam? Hah? Quran hadis? Enggak. Kalau masih banyak yang lain nih. Tuh. Toleransi. Iya, kayaknya. Dan bahkan Islam yang disebut yang paling keras. Hah? Nih, bayangin nih. Kita aja berislam udah 18-20 tahun. Kita lo kali. Gue udah 40. Bayangin, kalian punya bisnis nih baru setahun nih. Apa brand value gue ya? Nah, apa brand value apa? Sana Food. Apa? Fauzan. Oh sih. Atul Food. Oh, wow. Terus apa ya value ST28 ya? Ini saya kasih tantang nih. Kalian berislam 18-20 tahun. Gue tanya apa value Islam? Langsung pusing langsung. Teori itu gampang, prakteknya susah. Mantap. Tepuk tangan buat siapa? Siapa? Serius? Wah. Nggak. Tapi gini saya kata, dunia tuh kayak gitu, Bu. Kamu benar, tapi nggak teriak, orang nggak tahu. Kamu benar, tapi terlambat, pusap juga. Jadi benar juga nggak cukup, kita perlu strategi lain. Jadi kan tadi semua kan banyak yang benar kan? Tapi banyak yang terlambat, pusap juga kan? Dia benar, aku nggak kedengeran, nggak teriak. Jadi bukan kata saya, dunia cara kerja begitu. Jadi kalau udah punya yakin benar, teriak aja, maksudnya lu yakin nggak beneran lu gitu. Itu ajaran Gus Baha ya. Nah di Indonesia itu terlalu juhud, terlalu apa namanya rendah diri. Nah, makanya Islam nggak berkembang. Sedangkan syariatnya semua nabi, semua rasul disuruh mengaklamasi bahwa saya rasul. Bayangin nih, kalian pondok pesantren, hafal kitab kuning, ya kan? Hafal banyak kitab. Tapi lu nggak mengklaim bahwa lu sebagai lulusan pondok dan hafal kitab. Akhirnya orang belajarnya ke siapa? Ke gus-gus yang nggak jelas. Kenapa? Kan orang kayak kalian nggak berani bilang kalau gue anak pondok, gue paham kitab. Kalau saya usda, saya coach, saya bisa bisnis. Dulu waktu awal saya 10 tahun lalu kayak gini ya, gue mikir, gue kan bisnisnya masih biasa-biasa aja, sering gagal. Tapi saya mulai ngebangkit gara-gara ngeliat orang-orang yang nggak berbisnis, ngomongnya salah-salah, saya kesel. Daripada kalian nge-follow mereka, mendingan gue muncul gitu. Jadi bukan karena sombong. Nggak, beneran loh. Kita tuh kadang-kadang berbalik di dalam zuhud dan rendah diri, akhirnya orang yang punya potensi nggak muncul. Kata Gus Bah, kalau ada orang udah pernah belajar melahirkan bidan, kemudian dia nggak masang pelang di rumahnya bahwa dia adalah bidan, yang melahirkan di kampungnya mesti jauh ke kota 1 jam, kasihan nggak? Mendingan kalau lu bisa bidan, ya udah pasang pilang bidan. Dia orang sedesa tahu di situ ada bidan. Ketika butuh bidan, lari ke bidan. Pengen belajar tafsir, lari ke tafsir. Pengen belajar kitab, lari ke kitab. Pengen belajar fikih, lari ke fikih. Karena lulusan pondok pada nggak berani gitu, belajarnya ke gus-gus TikTok yang followernya jutaan, sama Habib-Habib yang followernya
tapi nasab ilmunya belum tahu. Sanad keilmuannya. Benar nggak? Masuk akal nggak? Nah, makanya kalau saya suka bilang, ayolah anak muda kalau yang punya ilmu dan benar sanad keilmuannya, sombong syariah lah. Sombong syariah. Nah, itu bagian dari brand. Kalau kamu punya value, tunjukkan di value kalian pakai brand message, pakai brand activation, sombong syariah. Boleh, boleh, boleh. Asal jangan yoga syariah. Kalau yoga syariah. Ramadan, nah apa brand recognition? Brand tadi ciri yang nampak. Ciri yang nampak. Apa? Hijab. Terus kalau cowok apa? Hah? Gamis orang Arab. Jenggot Yahudi juga berjenggot. Ada kisahnya nih. Dulu ketika Islam mulai berkembang, sahabat bilang ke Nabi, ya Rasul, gimana cara membedakan pedagang muslim sama enggak? Kita takut makan makanan yang haram. Akhirnya Nabi bilang apa? Cukur kumis, panjangkan jenggot. Karena semua orang Arab pakai gamis, pakai sorban. Bahasanya Arab. Halak, 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 halak. Tapi begitu begitu cukur kumis namanya apa? Tamayus, ya. Tahu kan tamayus? Mencari pembeda. Kalau tasabuh mencari kesamaan. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Kalau tamayus menjadi pembeda. Makanya Nabi bilang cukur kumis, panjangin. Karena Yahudi, Kristen semua juga pakai gamis. Semua juga berjenggot, semua juga pakai sorban, semua juga bahasa Arabnya lak-lakan. Hah? Nah, kalau pakai jilbab, Nasrani juga pakai jilbab, Yahudi juga pakai jilbab. Tapi yang rapih sampai menutup dada, kalau mereka kan hanya nyantol doang kan. Nah itu dia. Nah kalian apa tamayusnya? Membedakan ciri yang nampak. Tamayus. Nah apa positioningnya Islam? Hah? Salat. Apalagi? Hah? Haji. Umat Hindu juga ada yang mirip kayak haji, cuma baju-baju warna kuning, muter-muter juga sama. Iya ada. Yahudi juga muter-muter juga tawaf sama. Hah? Kitabnya Al-Quran, apalagi? Hah? Syahadat. Apa? Tauladan, zakat. Lebih keren Kristen ada persepuluhan. Kristen per puluh. Haji dan umroh. Gini, haji juga ada di Hindu sama di Yahudi ya. Ada. Mereka juga muter-muter juga tawaf juga di Yerusalem ya Hindu. Hindu juga ada Hindu. Kalau kalian nonton ceramahnya Gus Muafik, orang Hindu tuh pakai ihramnya warna kuning, sama-sama digundul, muter-muter dan juga motong urban. Nah, tapi beda ini. Apa kira-kira? Syariat sama fikih. Ya sumbernya Quran sama hadis. Karena bicara positioning, yang namanya tadi agama tauhid ya, kan sama-sama nyembah Tuhan kan. Yahudi juga kan namanya kan agama apa namanya? Agama samawi. Yahudi, Kristen sama Islam sama-sama nyembah Tuhan, meskipun beda-beda caranya. Ya. Tapi apa yang beda ini? Syariatnya. Cara sholatnya. Betul nggak? Beda kan cara ibadahnya kan? Cara ibadahnya. Cara menentukan hukum. Even ya, ingat ya, position itu membedakan sejenis. Di Islam pun ada banyak ini kan, ada Syiah, Sunni. Ya. Bahkan di Islam sendiri ada banyak cara ibadah kan? Makanya saya masukin syariat. Syiah sama Sunni agak beda kan? Hukum-hukumnya sama ibadahnya. Benar nggak? Sampai Nabi bilang bakal ada 73 golongan. Itu beda 70, ini kan yang bedain kan? Yang salah yang zindik. Masuk akal nggak nih? Kenapa saya nggak masukin tauhid? Kenapa saya nggak masukin apa tadi? Apalagi? Syahadat juga di Kristen ada, Bu. Asyhadu alla ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Ada. Kalau yang Kristen yang kolot begitu. Yesus. Iya.
Itu diakuin sama pendeta siapa? Marcel kalau nggak salah. Sadar mereka asyhadu alla ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Ya kan mereka juga sama, bahasanya Aramaik sama. Kan Kristen juga punya 72 golongan. Jadi ada Kristen yang mengakui Allah tapi percayanya sama Yesus. Dia nggak ngakui Nabi Muhammad. Maka saya bilang itu agama Semitik namanya. Kenapa saya bilang masukin syariat di positioning? Karena itu membedakan kita sama agama Semitik yang lain. Nah, itu cara membedahnya gitu ya. Nanti masukin ke bisnis kalian tuh. Bisa nggak kalian ngebedah kayak gitu tuh? Agak filosofis ya. Salah. Apa ayo? Enggak. Konten, konteks, verbal, non verbal. Kira-kira apa? Hah? Terlanjur sini, sayang. Kalau kalian ngomong mulu tentang rahmatan alamin tapi kelakuannya bejat, nyampe nggak pesannya? Berarti apa butuh apa? Akhlak. Karena message itu ya konten ya konteks. Kontennya siarnya, konteksnya akhlaknya. Oke, brand recall paling gampang nih. Brand recall. Paling gampang. Brand activation. Haji Ramadan. Itu kan apa sih event terbesar di dunia ya, 30 hari ya. Nggak ada agama punya event 30 hari. Haji sama Ramadan. Rebranding di Islam apa? Bukan. Wow, parah. Ayo apa? Rebranding. Salah satu rebranding terbesar di dunia. Rebranding apa? Rebranding apa? Rebranding. Tapi ada yang branding ke Hah? Lebih dalam lagi? Ayo, rebranding lebih dalam lagi apa? Sebelum Madinah namanya apa? Sebelum Madinah namanya apa namanya? Ya, strip. Merubah desa yang pedalaman, nggak ada peradaban, menjadi peradaban dunia. Menjadi Madinah Al-Munah, hukumnya berubah, kepemimpinannya berubah, ekonominya berubah, ilmunya berubah, tatanan sosial berubah, semua berubah. Itu udah rebranding tuh. Kalau cuma ganti nama doang, dari Jakarta ke Jakarta, kalau nggak berubah itu namanya ganti nama. Kan dulu namanya Jakarta. Jadi Jakarta, ada yang berubah nggak? Ya kalau nggak namanya ganti nama. Ya Batavia. Kalau ini kan Yastrib, itu kan desa pedalaman kan, bukan peradaban kan? Tidak ada kepemimpinan, betul nggak? Ekonomi lemah, keilmuan lemah, hukum-hukumnya lemah. Begitu jadi Madinah di periode Nabi, jadi pusat peradaban dunia, Madinah Al-Munawwarah. Betul kan? Rebranding bukan? Nah, tapi sayangnya bagaimana persepsi Islam di dunia? Radikal, keras, teroris, nyuri sendal. Hah? Jam ngaret. Nih Islam nih ya, jam ngaret. Udah sering telat kalau janjian. Sering telat, jual agama, nyuri sendal. Kapan beradaptasi? Sedekah. Oke, sekarang masuk ke materi ini. Kelompoknya ambil yuk yang kemarin yuk, yang kelompok kemarin nih. Bedah bisnis yang kemarin. Yang grup yang masing-masing, yang Indomie, Toyota, kemudian Wardah, Emina. Dua brand ya, tolong dibedah dua brand ya. Tolong bedah, misalnya Toyota, apa brand activation-nya, apa brand positioning-nya, apa brand value-nya, apa brand message-nya. Ini masih gampang karena ada di Google. Oh ya lupa, taruh handphonenya. Taruh handphonenya. Mau pakai handphone apa enggak nih? Ya gini deh, boleh pakai handphone tapi nggak boleh nanya ChatGPT. Yes. Jadi ngelihat website ini, lihat sosmed, ya sosmednya boleh.
lihat website resminya boleh, ngelihat beritanya boleh. Kayak kemarin. Hah? Lihat jurnal, jangan deh, itu kesimpulan soalnya. Jadi lihat Instagram boleh, lihat website officialnya boleh, lihat beritanya boleh, tapi jangan nanya ChatGPT. Yang curang saya sumpahin keselak ayam AL yang pedes. Keselak ayam AL yang pedes. Ayo 15 menit, 15 menit ya, 15 menit. Nyari apa? Yang kemarin aja nyambung. Kemarin bahas binus sama itu ya. Gak apa-apa, cari di Google, cari di Google. Ya. Ya udah mau masuk cari kelompok yang paling yang sempit. Cari kelompok yang paling dikit, cari kelompok yang paling dikit. Yang tiga orang yang masuk tiga, yang lima nggak usah, yang lima jangan. Kamu juga baru masuk juga. Iya. Kemarin nggak masuk. Ya, hari apa? Hari Selasa. Selasa apa sih? Selasa masuk nggak? Enggak. Oh ya udah gabung ke yang nih masuk nih masuk. Yang masih bertiga. Fau. Barang baru. Oh, kirain. Yang ngelihat ChatGPT berarti tauhidnya rusak karena curang. Yang nanya ke ChatGPT berarti tauhidnya rusak ya karena curang. Kan saya udah bilang fondasinya harus kuat nih tauhidnya nih. Dua brand. Kita buka website. Bahas dua brand sekaligus ya. Kayak kemarin, ya, perbandingkan dua brand sekaligus. Ini masih banyak kan stok ini karton. Masih ya udah aman dipakai terus lah. Topal yang lebih jago tentang itu soal itu.
Visual identity, salah satunya adalah warna, salah satunya. Ini ada kok di Google kok, cari aja filosofi warna untuk brand. Nah, kenapa Xiaomi pakai orange? Kenapa Apple pakai silver? Kalau mau dijelaskan silakan. Kenapa makanan cepat saji warna merah sama orange? Kenapa makanan tradisional warna hijau sama coklat? Makanan tradisional, makanan sehat, hijau. Gimana? Asik kan? Oh, ini dong. Nggak tahu. Ini Logonya berubah. Tapi value-nya berubah nggak? Mulai masuk ke kelas atas. Masuk. Kalau kalau yang saya tahu kayak Nissan nih. Nissan tuh pengen ngajar kelas bawah. Dia nggak mau ngerusak brand, dia beli Datsun. Datsun dibeli sama Nissan. Nggak, makanya saya kalau tahu Nissan itu pengen ngajar atas, dia beli Infinity, bikin. Pengen ngajar bawah, dia ngakuisisi nggak beli Datsun. Tapi Nissannya anteng di situ. Nah, kalau Toyota saya lupa. Karena saya belum buka Google. Beli gitu ya. Enggak, jadi Nissan itu kan kalau Toyota versi atasnya dia bikin brand baru namanya Lexus, bikin loh. Kalau versi bawahnya saya nggak tahu. Tapi kalau Nissan untuk ngajar atas dia bikin Infinity, untuk ngajar bawah dia nggak beli Datsun. Datsun dibeli sama dia. Nah kalau Toyota saya belum tahu. Enggak, faktanya ada nggak? Ada faktanya. Nah, akuisisi ya udah nyari dulu aja. Cari sejarah Toyota gitu. Cari sejarah Toyota. Apa yuk? Enggak lah, itu message lah. Ya kamu tadi bilang logo bulat-bulat. Karena ada di setiap jenis kan. Di Agi ada, di Avanza ada, di Innova ada. Salah satunya. Hah? Ye, nanya terus. Minta jawaban dia. Brand ambassador. Brand ambassador ngapain? BA-nya ngapain? Melibatin ini enggak netizen atau ngelibatin customer-nya enggak? Enggak. Kan apa sih brand activation itu? Membuat event besar, melibatkan banyak orang, engagement. dia bikin. Online bisa nggak bisa? Event online bisa. Bikin kuis atau bikin giveaway itu bisa asal rutin. Itu Nulis ya.
Event apa? Bukan, kamu ngomong brand ambassador kan? Kalau brand ambassador cuma campaign doang, itu mah brand message namanya. Kalau Activation. ya. Kalau di online nih, bagi-bagi giveaway, bikin kontes, ya kan? Kemudian pokoknya melibatkan netizen lah. Kalau cuma bikin konten, video seru-seruan. Kalau buka boothnya hanya jualan, itu selling. Kalau kayak gini, bikin kamu ngebooking satu tempat, bikin event, ada acara, ada jurinya, kemudian ada produk testernya, ada edukasinya, paham ya? Kayak gini, Neng, bedain haji sama ceramah, siapa namanya? Lea, Dea. Kalau ceramah itu kan brand message. Kalau haji brand activation beda nggak? Ya beda lah. Hah? Sama-sama. Kalau brand ambassador hanya cuma bikin konten doang, itu brand message namanya. Tapi kalau brand ambassador bikin event besar, melibatkan banyak orang, kayak misalnya bagi-bagi hadiah, giveaway, bikin kontes. Nah itu baru. Tanya Haus Indonesia ya. Ah, Jadi yang ada di benak saya tuh kayak gini. Kenapa bekalnya tuh Haus Indonesia? Soalnya ketika kita melihat logo Haus tuh dia tuh pakai varian warna yang buat ketika kita lihat logo itu tuh kayak ada kebahagiaan dan rasa ingin menghilangkan haus-haus itu udah ada dari itu. Itu bisa masuk nggak? bisa. Kalau produknya inovasi atau perubahan harga gitu dalam produk itu udah bilang branding kan. Wah, yang hanya ganti harga doang, hanya inovasi doang. Kalau nggak signifikan ya nggak rebranding namanya. Ya udah nggak usah, nggak usah. Kalau rebranding itu apakah cuma ganti namanya doang tapi barangnya sama atau pelayanannya sama atau Kalau nggak signifikan bukan rebranding. Misalnya dia cuma ganti packaging, ya ganti packaging. Harganya terjangkau dan variannya terjangkau. Jadi kalau brand value-nya si House itu dia menawarkan banyak varian. Kayak ada Thai tea, ada boba Thai, ada jadi House itu setiap bulan itu pasti ada trennya sendiri. Misalnya ada matcha, ada green tea dan sebagainya. Oke, lanjut cepat. Lalu untuk brand Reconnaissance-nya dikenal dengan logo berbentuk daun. Nah, untuk for itu, logo itu dia apa ya? Berbentuk daun dan warnanya daun. Warnanya hijau. Lalu untuk yang haus menggunakan logo cup gelas. Menggunakan logo cup gelas yang memudahkan diingat. Nah, kan pusing kan? Sorry nih, disclaimer dulu. Gue yang haus. Nah, jadi gini nih, menggunakan logo cap gelas yang memudahkan untuk diingat. Jadi ketika lu melihat haus itu kayak, oh ini nih logo minuman. Itu, jadi mudah diingat, gitu kan? Udah nggak masuk akal, angkat tangan, masuk akal. Nah itu band recall saya, angkat tangan, masuk. Saya tanya, Kore outletnya gimana, house outletnya gimana? Korea itu biasanya di tempat-tempat perkantoran. Itu lokasinya, itu segmentasi. Bentuk outletnya Kore gimana, house bagaimana? Kalau di Korea itu yang saya tahu interiornya dia lebih ke minimalis, estetik dan instagramable. Yakin? Bukannya banyak daun-daunan. Daunnya juga tapi di atas. Nah, artinya dia pengen nunjukin dia green. Nah. Salah satu yang soal itu masuk ke brand activation. Jadi kan ciri yang nampak Kore itu elegan, simple, estetik, dan green. Kalau house full color, cheerful, warna terang. Nah, ya itulah recognition ya. Nah sekarang brand message-nya, brand positioning-nya. Brand positioning-nya, kalau Kore itu kopi dengan kualitas premium dengan harga yang terjangkau. Dia lebih menjaga cita rasa. Karena Cita rasa punya rasanya tersendiri berbeda dengan yang lain. Kalau haus itu lebih suka orang-orang yang sukanya manis. Kan anak Gen Z itu kan lebih sukanya manis-manis. Nah, mungkin haus menawarkan ke arah sana.
Kalau gitu ada macam-macam dong. Ada glove, ada Gimana bentar ya. Jadi gini. Jadi contoh nih ada KFC, kan ada yang dibahas kan, ada KFC, ada McD, Ricis Factory. Sama-sama ayam goreng nggak? Kalian bisa nggak bedain Ricis Factory sama KFC? Apa? Ya ini soalnya kita ada beda sih. Nah, Ricis Factory kayak bumbu, ada cheese, keju, ada spicy, bener nggak? Ada apa sih namanya? Ya. Nah, kalau misalnya kamu bilang House itu manis, saya rasa tiga brand yang lain juga manis deh. Mixu juga manis, Bingsu juga manis. Kalau haus tuh menurut yang saya amati ya, Ah, haus tuh lebih memberikan menu yang banyak varian rasa. Terus dia tuh gak spesifik ke minuman ini doang. Jadi ada teh, ada kopi dan lain-lain juga. Gitu sih. Yang membedakan haus Apa? tuh berbeda sampai yang lain. apa kata ChatGPT? Ada nggak yang udah riset? Hah? Jadi dia berbeda itu kayak Ya udah, langsung coba ke brand message, brand message. Kita belum setuju yang brand positioning, brand message. Saya juga bukan malaikat ya tahu semuanya ya. Kalau Cuma kurang setuju kayak di brand positioning kurang setuju saya. Ayo brand message-nya. Brand message yang Fore dulu ya. Ya. Jadi kalau yang Fore itu kepedulian terhadap proses pembuatan kopi dan cara dan cita rasanya. Jadi eh, brand Fore ini brandnya itu menyampaikan pesannya terhadap customer itu tentang gimana sih cara proses pembuatan kopi yang baik gitu. Dan Itu ada di sosmednya. ya itu hasil searching Google. Di sosmednya menampilkan kualitas kopinya dan cara buatnya. Iya, Nah, kalau haus enggak kan? kalau haus enggak. Kalau haus apa brand message-nya? Kalau haus tuh brand message-nya tuh brand tuh. Kalau haus tuh jadi brand message-nya tuh menampilkan keceriaan gitu. Kalau yang brandnya semua semua orang berhak minum enak tuh siapa sih? Kalau nggak salah ada yang brand yang semua orang berhak minum enak. Itu brandnya siapa? Haus kan? Paham nggak? Kayak Air Asia, Everyone Can Fly. Itu kan bahas halusnya itu murah. Karena semua orang bisa pergi gitu. Mau orang kabupaten, orang desa, orang Cisauk. Everyone Can Fly. Kalau dulu kan yang bisa terbang tuh orang-orang yang berkelas kan. Bikinlah Air Asia, Everyone Can Fly. Nah, Haus juga kayak ngambil ngambil posisi itu dia. Semua orang berhak minum enak. Bener nggak sih? Di riset nggak dapet? Di ChatGPT nggak muncul? Oh ya udah. Ya udah, berikutnya apa lagi? Lanjut ya di Recall ada nggak? Ban, lu yang sekarang Ban. Brand recall dari Korea itu adalah logo daun, biji, dan kopi. Biji kopi. Yang hausnya ini brand recall dari haus warna yang menarik, emosional, kebahagiaan. Jadi brand recall ini kan agar apa namanya agar nih pembeli itu spontan untuk membeli dan tertarik ke brand house ini. Jadi dari segi warnanya itu menarik dan apa sih? Katanya nih, ini kan kata si siapa nih? Jaki ya? Jaka. Nah, ini siapa nih? Lu siapa? Zaldin, Zaka. Yang Jakar harus Jakar, Zakar. Harus Jakar. Enggak, kan tadi dibilang berkali-kali haus itu identik dengan bentuk cupnya. Nah, saya apakah cupnya itu ada di semua elemen? Ada di goodie bag, ada di cup, ada di seragam karyawan, ada di apa sih namanya sepeda keliling. Iya, itu jadi brandingnya di semua segmen ya, semua elemen ya. Ya,
apa gambar cup gitu. Berarti kalau kalian melihat cup yang dengan banyak guard-guard gitu tanpa ada tulisan haus, udah tahu itu haus ya. Itu recall ya. Ingat logo M yang saya bilang logo M? Ketika orang nggak perlu melihat McDonald, cukup M emas, orang tahu tuh itu makan, itu McD. Nah, haus itu brand recall itu dibentuk cupnya yang ada guratan gitu kan, yang banyak silang-silang kan. Baik full color maupun nggak full color, kita tahu itu haus. Seperti ada apple kecoak. Itu punya kecoak apa sih? Enggak, buah apel kecoak itu punya brand siapa? Apple. Kan karena kan apple itu artinya kan pengetahuan, digigit sama Nabi Adam buat kuldi. Apple itu pengetahuan maksudnya, ada buah kuldi dimakan. Kalau di Kristen tuh buah kuldi itu apple. Makanya dia apple kecoak. Nah, itu brand itunya si apa namanya si Apple. Tanpa tulisan Apple, orang tahu itu punya Apple. Paham ya? Ada terakhir, activation. Masih ada lagi. Ada nggak activationnya? Kalau dengan komunitas kita kopi dan penggunaan brand ambassador. Itu yang fore. Kalau yang haus? Mau kolaborasi dengan brand KitKat KitKat. untuk menu spesial. Jadi cuman enggak Enggak. sih enggak Bikin menu itu bukan activation. Kalau dia bikin konser bersama KitKat itu activation mungkin. Ada nggak? Kalian dapat nggak datanya bahwa Haus pernah bikin apa sih? Hah? Apa? Sama KitKat bikin apa event apa? Itu mah kan collabs beda. Ada juga sebenarnya itu ada satu lagi yang baru Nih misalnya McD collab sama BTS bikin konser di Jakarta, McD BTS ya. Nah, eventnya itu adalah activation. Bukan nih. Kalau Haus sama KitKat itu namanya collabs, co-branding. Tapi ada nggak eventnya? Yang keliling Indonesia atau bikin event atau bikin apalah di sesuatu yang besar. Ya bisa konser, bisa event, bisa roadshow. Ada. Di itu konsep ada. Oh ya udah, sip. Maka saya bilang bedain syiar sama haji ya, beda banget kan? Nah, oke lanjut apa lagi? Soal perception. Persepsi Paul itu ada yang dia tahu itu kalau Mereka berdua nggak dari branding berarti ya? Paul itu kopinya premium, di mana dia fokus untuk inovatif dan mengutamakan teknologi. Kayak misalnya kita sehari ketika melakukan pemesanan dan kopi itu berkualitas. Kalau Haus, Haus teh dan kopi yang banyak pilihan rasa. Jadi dia punya rasa yang berbeda-beda. Persepsi orang. ya. Nah, cara ngecek brand persepsi adalah ketika kalian misalnya 100 orang nih dikumpulin, sebutkan 2 kata tentang fore, sebutkan 2 kata tentang haus. Kalau jawabannya tadi fore itu adalah apa namanya? Kopi premium, berarti itu benar. Kalau cuma ingat fore premium, berarti diingat premiumnya doang, bukan kualitasnya. Beda ya? Bedain premium, kualitas, privilege, beda. Cita rasa beda lagi. Jadi kopi kualitas belum tentu cita rasanya enak. Karena kualitas itu berhubungan sama bahan, kandungan, bener ya? Jadi kalian mesti bermain bahasa nih. Ada premium, ada privilege, ada kualitas, ada apa lagi ya? Itu beda semua penggunaannya. Nah, itu nanti masuk ke bahasa brand, masuk ke tagline, masuk ke macam-macam. Oke? Cara ngeceknya gitu ya. Cara ngecek persepsi adalah kita memvalidasi ke banyak orang. Kayak gini, kita kan ngecek seluruh dunia, ngecap Islam itu apa teroris, gini. Karena itu yang persepsi orang. Meskipun kita bilang rahmatan lil alamin. Kita berkuar-kuar innallaha masobirin, tapi orang lihatnya kita marah-marah. Itu persepsi yang muncul di benak konsumen. Nah, cara ngeceknya ntar ya kamu tanya ke sekian orang apakah benar Haus itu persepsinya kayak gitu. Oke, tepuk tangan buat kelompok ini. Yuk, berikutnya.
Oh, katanya Unpam sama Binus ya? Nah, Unpam sama Binus. Ya, mulai. Guys, ini kayak kita berapa dan gitu. Dari adalah rakyat dan terjangkau dan kemudian yang mahal. Kalau brand itu mewah, kelas atas, unggulan dan modern. Ada nggak yang udah cek di GPT Unpam sama Binus? Jawabannya, saya agak ragu sih jawaban ini. Enggak, jangan. Justru yang belum tampil jangan. Justru kalian cek GPT, kalian mengcounter jawaban mereka benar atau salah. Saya sih secara keilmuan saya kayaknya nggak pas itu value-nya. Karena setahu saya itu Binus itu teknokrat, setahu saya ya. Kemudian dia kuat di teknologi, ya teknokrat, teknologi. Jadi enggak. Kalau premium segala macam masih ada UPH, masih ada apalagi yang gede-gede ya. Tapi Prasmo value-nya bukan mahal, entrepreneurship. Nah, bedain ya. Makanya kan saya bilang kalian coba jangan pakai JTP dulu. Prasmo itu value-nya adalah entrepreneurship dan dia kampus pertama yang menggaungkan entrepreneurship. Kebetulan mahal. Nah, Binus bukan itu value-nya. Setahu saya tahu, cuma saya silakan buka ChatGPT. Hah? Binus Presiden University. Kalau Telkom kan value-nya kan teknologi kan. Dia dekat sama teknologi Telkom dan lulusannya banyak dibajak sama orang Telkom. Makanya orang pada main masuk Telkom karena udah pasti dapat kerja 80%. Nah, sekarang Binus itu coba ada yang buat bantu nggak? ChatGPT apa? Value-nya Binus kira-kira orang-orang Cina. Itu persepsi. Binus Cina, Unpam Cisauk. Bisa lihat mana Pamulang. Ada. Apa value-nya? Teknologi kan? Teknologi dan oh iya, setahu saya Binus itu dikenalnya teknologi informatika. IT, ya. Gitu. Kalau Unpam saya nggak tahu nih. Ini kalau UT sama Unpam murah nggak? Tapi UT itu kan value-nya adalah belajar di mana aja. Benar nggak? UT kan sama kan gini, UT, Unpam, BSI sama-sama murah nggak? Nah, tapi value-nya UT itu adalah bisa belajar di mana aja. Dan bahkan value-nya UT menjadi positioning. Karena dia satu-satunya kampus yang di apa sih yang memang campaign-nya belajar di mana aja. Tapi legal S1 karena banyak kayak UU kan bukan legal sih, UU kan informal jatuhnya. Karena tidak ada sertifikasi S1-nya. Maksud saya paham nggak? Nah, ini cara berpikir gitu ya. Takutnya teman-teman tuh kejebak di hal-hal yang tadi tuh murah, mahal, privilege. Oke, langsung masuk ke brand recognition. Kalau brand Indonesia itu lebih terkenal Daxel. Emang iya? Ya karena baru satu ya? Ciri yang nampak tuh apa? Banyak orang banyak. Mahasiswanya kere. Ciri yang nampak. Bawah. Kalau Binus, Swasta mahal, biaya tinggi dan jaringannya luas. itu bukan ciri yang nampak kalau ciri yang nampak. Kan ciri yang nampak. Swasta mahal dan untuk kelas menengah ke atas. Kelas atas nih. Oke lah, kita bungkus lah. Kurang tepat sih. Oke, brand positioning. Tadi kurang tepat ya. Ini dua kurang tepat dua-duanya nih. Brand positioning. Gantian. Yang ngomong gantian. Untuk brand positioning untuk Unpam kampus yang Ada yang pakai minyak herbal ya? kampus murahnya
Mau punya Kerbal. Binus kampus bisnis ekonomi kelas atas. Binus itu IT. Oh, ayo. Kamu di IT di ChatGPT. Binus itu IT. Kenalnya IT, informatika, teknologi, ya. Ya gimana sih? Berarti kalau value-nya salah, biasanya ke bawah salah semua. Coba cek. Enggak, maksudnya kan value itu kan akar utamanya kan. Coba lagi. Brand message coba. Pendidikan untuk Ada tagline nggak? Tagline-nya nggak tagline-nya? Tagline-nya. Kan kalau kuliah di mana aja. Oh, recall nggak? Saya perlu ngomong basic nggak? Kuliah di mana aja? Basic aja. Nah, saya tanya, Unpam sama Binus punya nggak? Baik itu tagline maupun jingle maupun apapun yang diingat. Enggak. Yang lain dapat nggak yang lain? Kalau nggak ada udah kita skip. Saya juga nggak punya jawabannya soalnya. Ya kan kasih bilang saya bukan malaikat. Karena saya juga kan saya belum riset juga. Oke, activation nggak brand activation? atau empowering the nation, Ah? empowering the nation. Itu tagline-nya. Ya di Instagram. Oh, kalau Unpam ada nggak? Empowering the nation. Ya. Unpam? Belum. Belum nemu. Kalau rebranding ada nggak? Berarti Unpam tetap menjaga gaya kampus yang menarik, tapi mulai memperbaiki fasilitas dan siswa. Apa itu? Spam. Unpam pernah rebranding? Ganti logo juga nggak? Nanti lo buka ya. Kamu nemu nggak di sejarah ganti logo atau ganti? Dia pernah awalnya jelek banget, sekarang bagus. Itu gimana sih? Saya nggak paham. Kalau emang nggak ada, bilang nggak ada, nggak apa-apa. Kan nggak semua brand pernah rebranding. Berarti nggak nemu. Yang lain tahu nggak Unpam pernah rebranding? Kalau Binus pernah kayak Binus ya? Binus pernah ya? Ah, apa rebrandingnya Binus? Ganti logo. Sama ganti apa? Oh, jadi kita berkelas Ah. Udah cukup lah. Tepuk tangan buat kelompok ini dong. Yo, biar agak cepat ya. Satu lagi ya, biar nggak terlalu lama. Ayo, siapa tadi mau tahu? Ini deh biar agak ini Wardah sama Emina. Wardah dan Emina. Kosmetiknya remaja. Wardah Emina. Karena yang mahal itu cara berpikirnya, cara ngebedahnya itu yang mahal tuh. Mana yang ngomong? Jadi Binus dari informatika menjadi kualitas dunia. Berarti secara jurusan menambah ya kayaknya ya, secara jurusan-jurusannya. Oke. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari anak-anak Papagol. Ini nggak ada video ini, kasihan banget deh. Ya udah. Oke, lanjut. Oke, saya sendiri bernama Nabila, gitu ya. Itu bisa kanan saya. Ada langsung aja biar cepet. Waktunya udah. Ya. Dari awal tuh ya, brand value Wardah itu value-nya halal dan islami, betul? Dan kalau Emina itu cheerful dan fun, betul? Oke, kalau salah mau diingetin ya, karena kita manusia. Dan brand recognition-nya itu kalau Wardah warna biru dan putih. Nah, karena halal dan islami, jadi
ininya tuh ke warna. Jadi ketika kita lihat warna biru itu tuh kayak adem seperti langit, betul? Betul. Dan warna yang bersih dan suci seperti ubin masjid. Nah, kalau yang Amina itu kan cheerful dan fun, jadi menyenangkan kan? Nah, jadi warnanya itu pink yang gemesin gitu. Nah, pink gemes dan kuning ceria seperti mataharinya Teletubbies. Ya, oke. Kita brand positioningnya dilanjut ke siapa? Farel. Yang warna modern dan berkualitas. Kalau Emina tren dan terjangkau. Dulu, cek dulu ChatGPT coba. Coba cek ChatGPT, positioningnya Wardah. Wardah itu pionir kosmetik halal dari 40 tahun lalu. Halo, bener nggak ChatGPT? Wardah itu adalah 40 tahun yang lalu pionir kosmetik halal. Jadi kalau sekarang banyak kosmetik yang ngaku halal, Wardah itu yang pertama 40 tahun lalu. Jim, kamu gimana risetnya? Iya. Jadi kebetulan Wardah itu value sama positioningnya sama karena dia kuat banget. Untuk Wardah ya. Ya udah. Brand message-nya apa? Brand message-nya. Ada brand message yaitu dari Wardah Beauty Move You. Artinya apa tuh? Kecantikan menggerakkan kok. Ya. Dia gimana sih? Apa mau bang? Ayo cepet jelasin dong, jelasin. Kita authentic beauty. Ingat ya, message itu konten, konteks, verbal, non verbal. Gimana SPG-nya Emina, gimana SPG-nya Wardah. Gimana bootnya Emina, gimana bootnya Wardah. Itu message itu. Kalau Wardah selalu pakai jilbab kan? Kalau Emina pakai jilbab juga nggak? Terus gimana iklannya Wardah, gimana iklannya Emina? Nah, coba dibedah. Wardah dia menunjukkan sisi dewasa, feminisme, elegan. dan pasti ada yang pakai hijab kan? Ya, Nah, pasti menggunakan hijab. gimana iklannya Emina? Kalau Emina tuh lebih ke anak-anak remaja yang anak-anak sekolah yang mereka tuh masih ceria-cerianya bermain dan mencari jati diri. Jadi gini ya, brand message itu nggak selalu kata-kata. Saya kasih contoh iklan rokok, ya kan? Contoh nih, kalian tahu iklan Aqua nggak? Aqua pernah nggak pakai Inul Daratista? Pernah nggak pakai artis dangdut koplo? Pernah nggak? Siapa artisnya Aqua? Nicholas Saputra. Siapa lagi? Hah? Dian Sastrowardoyo. Siapa lagi? Raisa. Di kantor. Bener nggak? Ya kan di kantor artis kelas B ke atas, bener nggak? Dewasa muda, mapan, tanpa menjelaskan minum Aqua kayak kami, cerdas dan gini, enggak. Tapi secara message, Aqua mau memunculkan wajah itu, bener nggak? Sama kayak iklan Fit, ada yang iklan Fit nggak? Fit, anak muda pada main skateboard, pada main band, joget-joget, main futsal, aus minum Fit. Jadi message itu nggak melulu harus kata-kata. Jadi pemilihan ambasador, gaya videonya, ya kan, termasuk gaya menyampaikan apa sih namanya visualnya, kemudian juga semuanya itu message.
Nah, sekarang dari semua message tadi, apa yang jadi recall-nya Wardah, apa yang jadi recall-nya Emina? Kira-kira menurut kalian? Apa-apa? Ya ketemu nggak kira-kira? Kalau apa namanya yang menjadi kayak apa namanya brand recall dari Emina sendiri itu untuk kalangan remaja. Pokoknya kalau orang bilang kosmetik remaja, ingatnya Emina. Itu brand recall cuma untuk Emina. Kalau Wardah sendiri, dia itu kosmetik untuk wanita muslimah yang modern. Iya. Yang lain gimana ChatGPT? Apa brand recall-nya Wardah ada nggak di ChatGPT? Apa? Itu kosmetik halal, dari top of mind. Betul berarti ya? Itu kan Bisa. betul berarti. Kan beda tadi jawaban. Jadi kebetulan nih Wardah itu dari mulai value, kemudian positioning, sama recall, dia semuanya sama. Karena dia kuat banget, satu-satunya pionir kosmetik halal. Jadi boleh nggak? Boleh. Ada beberapa brand yang kayak gitu nyambung antara value, positioning, sama tadi apa? Recall. Top of mind halal. Kalau Emina apa? Recall-nya? Ada nggak di ChatGPT? Ya, tapi baking. Jadi bisa langsung dilihat. Metik remaja. Kayak kurang kuat deh recall-nya. Oke, next. Belum puas saya. Emang nggak ChatGPT nggak sepintar itu kok, saya tahu. Nggak deh. Coba tanya Pak Abi deh. Pak Joko. Next berikutnya. Yang lain belum nih. Si ini Latif belum ngomong. Untuk brand activation-nya kalau Wardah dia ada Novo Club Komunitas. Terus yang Eminanya juga sama Emina Girl Gang. Ada komunitasnya. Kalau Wardah punya keren ya, Wardah tuh punya brand activation yang global, internasional. Pernah tahu nggak Wardah suka nge-sponsorin acara-acara besar internasional di luar negeri? Oh, iya. Muslimah internasional. Oke. Yang penting konteksnya masuk ya. Activation itu adalah event besar, keterlibatan, engagement. Oke. Ada di branding nggak Wardah sama Emina? Di branding Nggak ada. kalau buat tagline itu kan kayak Apa? dia merubah tagline-nya dari apa? Jadi Wardah tuh sempat merubah tagline-nya, tapi bukan mengenai branding. Oh ya udah nggak apa-apa, berarti nggak ada. Terus Persepsinya halal dan berkualitas untuk Wardah. Kemudian Emina trend dan modern. oke, tepuk tangan buat ngomong ini. Sip, cukup ya. Kenapa? Sekian dari anak-anak Paragon. Terima kasih. Yo. Dah, saya penutup ya karena udah lewat waktunya. Gimana? Ini kalian berasa nggak ketika ngedengar materi, kalian ngangguk-ngangguk. Nah, begitu ngebedah sebuah brand nggak segampang itu. Rasa nggak? Nah, itu memang itu yang saya rasain waktu belajar. Jadi waktu belajar tuh kita ngangguk ngerti. Nah, pas diaplikasiin dalam real. Paham ya? Nah, sama nanti juga kalau kalian sering baca sirah, kemudian baca Quran, oh Nabi ini begini, si Anu begini, di ini begini. Nah, itu kalau bisa kalian menerjemahkan dalam kehidupan kalian, pasti ketemu deh. Nah, kalau kata Felix Shaw itu kan Quran itu kan personal. Kalau kamu baca apa tafsirnya, kamu lagi ngalamin apa? Ngerasa boy banget. Saya juga ngalamin pas lagi ngalamin apa saya baca. Nah, kalian baca teorinya, pahami metode berpikirnya, terus gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti beda ketimbang cuma dengerin podcast atau baca buku doang. Ya, tadi siapa tuh saya lupa ada yang diskusi kayak senang sendiri gitu kayak menemukan sesuatu. Oh iya ini gitu. Ada kayak gitu. Ada kan Wali juga kan? Kan kayaknya teori ini nih. Pas dibawa ke ini apa ya gitu kan. Apa ya pas ketemu? Ya itulah maksudnya. Cara berpikir tuh kayak gitu.
Nah, kalau bisa ChatGPT terakhir, opsi terakhir untuk memvalidasi. Itu pun saya yakin ChatGPT belum tentu benar. Saya pernah nanya loh, apakah semua jawaban yang kamu kasih itu pasti benar? Dia ngaku enggak. Dia hanya menyampaikan apa yang ada di database dia. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngakalin ChatGPT, sering bikin konten tentang sesuatu brand, nanti yang muncul adalah jawaban kalian. Ini sebenarnya apa bedanya sama SEO? Iya, kan itu dia hanya memunculkan apa yang paling populer di database dia kan? Kebetulan database dia kayak gitu, yang keluar tadi siapa ya? Yang Emina. Makanya aku sebagai praktisi yang lihat kayaknya kurang, bukan itu jawabannya. Meskipun saya nggak tahu jawabannya apa ya, tapi kayaknya bukan itu jawabannya. Nah, kalau kalian pengen iseng, ya tadi menggunakan pemikiran kalian, coba sering masalah-masalah kayak gini, tanya ChatGPT. Kalau nggak yakin, ya tanya coachnya atau gurunya, pasti ada beda jawaban. Langsung Pak Bi juga, Pak Bi pernah di podcastnya kasih solusi, dia tanda kutip marah-marah, kalau nanya definisi brand atau filosofi, atau apapun yang berhubungan sama materi yang berhubungan sama apa, ini kan ya, itu ChatGPT nggak bisa dipakai. Karena ChatGPT nggak punya intuiti, nggak punya rasa, nggak punya filosofi. Dia hanya punya data. Itu kata Pak Bi. Karena dia adalah pakar brand 50 tahun, dia yang bikin butik Indomie Seleraku, Kopiko gantinya ngopi, yang bantuin Pak SBY, Pak JK, Fauzi Bowo, Sonsi, kemudian apa lagi? Pokoknya ratusan brand di tangan dia lah. Dan dia bilang, ini nggak ada teorinya, ini menggunakan intuisi, rasa. Nah, bikin brand nggak bisa pakai ChatGPT. Kalian lihat konteks di lapangannya apa, value kalian apa yang pengen kalian tampilkan karakternya, dan kalian pakai rasa juga di situ. Nah, itu yang mahal, makanya bikin brand itu bisa miliaran juga. Gitu. Oke? Nonan bisa ya? Nggak mungkin sih soalnya. Nggak mungkin sekali 2 kali. Latihan di rumah ya, kalian ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Oke. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri kelas, karena tadi pagi belum. Apa ya? Apa? Tadi pagi siapa yang telat? Dan tadi di sesi 2 siapa yang telat? Mau dijadiin harinya mau untuk hari Senin? Kalau untuk hari Senin jadi 30 kali, mungkin aja gitu ya. Ya dan, oke silakan maju dulu ke depan yang tadi telat. Apa sih? So ngapain? Kesepakatan kelas kalau yang telat. Nggak bayar 5.000 aja.